Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Vivi Alfia dengan NIM 2012145. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai inovasi administrasi pendidikan. Pengertian inovasi administrasi pendidikan. Inovasi berasal dari kata Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya yaitu innovo, yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Menurut Kamisa dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, inovasi adalah penemuan sesuatu yang baru dan berbeda dengan sesuatu yang ada sebelumnya. Kemudian model inovasi pendidikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu top-down model, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pemimpin atau atasan yang diterapkan kepada bawahan. Kemudian yang kedua yaitu bottom up model, yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Kemudian selanjutnya tujuan inovasi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas peserta, perkembangan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Yang keempat, yaitu menciptakan sekolah dan madrasah yang terdepan atau maju. Kemudian, yang kelima, meningkatkan proses pengelolaan sekolah dan madrasah ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu mencapai tujuan pendidikan nasional. Mungkin hanya itu, cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai proses pengembangan inovasi administrasi pendidikan. Untuk proses pengembangan yang pertama yaitu ada sikap untuk mengenali kebutuhan masalah. Itu untuk proses pengembangan yang pertama. Nah, proses ini melakukan identifikasi dilakukan dengan permasalahan yang ada atau permasalahan yang muncul. Jadi yang namanya mengenali kebutuhan masalah, ya otomatis kita harus mengidentifikasi masalah yang ada. Kebutuhan masalah dapat dikenali melalui proses politik sebelum dilaksanakannya suatu penelitian terlebih dahulu. Nah, untuk proses pengembangan inovasi yang kedua yaitu ada riset dasar dan aplikasi. Yang dimana menurut Eggers dan Sings, yang terpenting dari sebuah ide yang inovatif bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diterapkan, tetapi ide yang dapat merubah kebiasaan lama menjadi atau menumbuhkan sebuah aktor yang baru bersamaan untuk dapat menghadapi tantangan perubahan struktur dalam sebuah organisasi. Untuk proses pengembangan inovasi yang ketiga yaitu adanya pengembangan inovasi, yang dimana ini dilakukan dengan cara melalui transfer inovasi ataupun transfer pengetahuan yang ada gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Untuk proses pengembangan inovasi yang keempat itu ada komersialisasi. Dalam sektor publik, istilah komersialisasi merupakan aspek penyebarluasan atau sosialisasi produk inovasi. Hal ini menunjukkan proses penyebarluasan, pemasaran, dan distribusi produk inovasi juga berlaku pada organisasi sektor publik. Itu yang namanya komersialisasi. Untuk proses pengembangan inovasi yang kelima itu ada difusi dan adopsi. Nah, pada proses ini suatu produk yang dibuat pelanggan ataupun masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihannya dengan menggunakan ataupun tidak menggunakan produk inovasi tersebut. Begitu. Itu yang namanya difusi dan adopsi.
untuk proses pengembangan inovasi yang terakhir, yaitu adanya konsekuensi. Nah, pada proses ini masalah atau kebutuhan pelanggan ataupun masyarakat yang telah diidentifikasi pada proses awal telah terjawab atau tidak. Jadi di dalam proses pengembangan inovasi dalam administrasi pendidikan, yaitu ya ada nama juga konsekuensi. Bagaimanapun dalam inovasi pasti ada konsekuensi ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Nah, maka proses-proses ini pun harus saling terhubung satu sama lain. Begitu. Contohnya seperti tadi dalam riset dasar dan aplikasi, yaitu menurut Eggers dan Sings bahwasanya inovasi ini bukan sesuatu yang dapat dengan mudah diterapkan, tetapi ide yang dapat merubah kebiasaan lama, kemudian membawa aktor atau membawa perubahan yang baru berserta ataupun bersamaan dengan atau bersamaan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ataupun perubahan-perubahan sosial yang ada. Begitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanifah Soraya Putri dengan NIM 201210066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yakni tentang manfaat inovasi administrasi pendidikan. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mengetahui sumber daya yang dimiliki dan di-input pendidikan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah. Dan yang kelima, yakni persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan. Dan selanjutnya, yakni peran guru dalam inovasi administrasi pendidikan. Seorang guru adalah orang yang berperan dalam pembaruan dan kemajuan pendidikan melalui inovasi administrasi pendidikan, yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kebaruan proses pengajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan efisien dalam pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk melaksanakan inovasi di dalam pengajarannya, sehingga proses pembelajaran di sekolah akan optimal. Sehingga inovasi administrasi pendidikan memberikan manfaat yang besar terhadap peran guru di sekolah. Nah, menurut Combs dalam Danim mengemukakan bahwa revolusi dalam bidang pendidikan harus diawali dengan revolusi dan bidang administrasi pendidikan, dikarenakan inovasi administrasi pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemapanan unsur-unsur yang terkait langsung dan dengan proses pendidikan dan aplikasi kurikulum yang berfokus pada pendidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.